to do apa sebelum main, habis itu what to do setelah kamu bermain. Welcome back to Siput Hutan, and this content is brought to you by Sentris ID, your lifestyle provocator. Buat kalian semua yang cari handphone baru ya, please stop dulu ya. Di situ ada deskripsi ya, kalian buka, ada sebuah link yang bisa kalian kunjungi. Nah, Sentris ID lagi collaboration sama Realme dan Hippo, di mana kita lagi bikin sale gede-gedean ya, potongan harga untuk handphone Realme dan mendapatkan bonus langsung dari Hippo. Menariknya lagi, bonusnya bisa kalian pilih sendiri. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton, ini adalah kesempatan baik buat kalian semua yang mau ganti handphone kalian. Lanjut. Kali ini kita akan membahas masalah bagaimana merawat RC Adventure. Ya, secara kita kan sudah beberapa kali nge-build ya. Kalian pernah lihat build kita, terus kita itu sering banget main. Nah, bagaimana menjaga RC-RC yang kita mainkan itu tetap prima. Tentu saja ada beberapa persiapan yang udah sering banget kalian tonton di kita. Persiapan sebelum bermain, persiapan sesudah bermain. Kalau persiapan sesudah bermain itu apa ya? Bukan persiapan ya dia. Jadi ya intinya gitulah ya. Jadi masa pasca pra main dan pasca main gitu ya. Jadi kayak tagihan kartu halo. Oke. Jadi intinya seperti itu. Nah, di sini di kesempatan ini kita juga menunjukkan bahwa kebetulan ini kan ban yang saya pakai Proline Hyrax, komponnya Predator ya. Ini adalah ban yang sangat lembut sekali, sangat enak dipakai. Cuman ya itu tadi, ban ini sangat rawan bocor. Jadi buat kalian semua, ban bocor itu bukan masalah sobatku ya. Jadi feel free aja, santai aja karena ban bocor itu ya bagian dari takdir. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalian bersihin bannya ya. Kalian cuci bersih dari kotorannya sebisa mungkin. Lalu kalian benamkan di dalam ember ya. Atau ada yang ada air, kalian pencet. Dipencet rata ya, seperti ini mencetnya ya. Nah, dipencet rata gitu, nanti begitu ada lubang ya, dia akan mengeluarkan air. Nah, di sini dari 4 ban yang kita pakai ya, 2 terindikasi bocor. Bocornya di bagian mana sudah kami tandai dengan marker ya. Jadi benar-benar di samping ya, bukan di telapak bannya sini, bukan ya. Jadi di samping-sampingnya. Nah, bagaimana cara melakukan penambalannya nanti akan kita ulas sedikit di video ini. Di kesempatan ini saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa pelek Pro Build ini akan saya rubah offsetnya ya. Jadi ini adalah phase 1. Kita bisa masukin dia ke phase 2, 3, dan 4. Nah, saya akan coba masuk ke phase 2 ya. Phase 2 itu bagaimana? Ya, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Jadi saya akan rubah dia ke phase 2 di mana saya butuh offset saya agak lebar sedikit tapi tidak terlalu lebar. Nah, simple caranya. Jadi kalian tinggal buka aja semua screw yang ada di sini ya. Dibuka aja. Pastiin kalau ada air ini tadi bekas cuci itu dihilangkan dulu. Nah, membuka baut ini juga ada tekniknya, memasang juga ada tekniknya. Tetapi kalau kalian lihat, saya di sini membukanya gampang sekali. Kenapa kok gampang? Ya, ini saya bagi tips buat kalian semua. Yang pertama, sediakan oli ya. Oli apa aja bisa ya. Ini saya pakai Shell Helix ya, karena untuk gearbox juga Injora kami menggunakan gearbox yang bisa diisi oli. Kita cari yang paling encer. Kalian cukup tuangkan ke wadah ya, cari wadah. Nah, dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Yang penting dia basah. Lalu kalian tutup kembali olinya biar nggak tumpah ya. Nah, semua screw yang ada di sini, baut yang ada di sini, kalian pastiin masukin dia ke oli itu lagi. Jadi semua dimasukin di oli. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita memasang dia lagi, resiko karatnya itu sedikit. Nah, kalau resiko karatnya itu sedikit, tentu saja baut itu akan mudah lepas dan terpasang baik tanpa gangguan karat. Karena yang bikin baut nggak bisa dibuka, mayoritas itu adalah karat. Jadi, seperti itu buat kalian semua. Kita akan terusin ya.
untuk ngelepas semua baut-bautnya. Nah, ini semua bautnya udah kelepas ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa sponnya ini kering, karena ini kan tadi terindikasi bocor. Nah, di sini kita harus buka pelan-pelan ya, karena ProBuild itu High-Rack itu yang predator cukup lengket, jadi jangan sampai koyak. Jadi kalau ngangkat pelan-pelan gini, ya kalian lihat ya, pelan-pelan aja. Nah, terus kalian copot semuanya busa-busanya. Kebetulan busa yang kita pakai di sini dual stage Proline ya, jadi harus hati-hati dan busanya kering. Nah, kalau busa ini kering, apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa lanjut ya untuk ke step berikutnya, memasang semuanya ini dengan lanjut lagi, ngerakit velgnya lagi. Tapi sebelum kalian rakit, harusnya kalian melakukan pembersihan terhadap velgnya itu sendiri, karena ya kan dia melalui banyak hal ya. Caranya gimana? Kalian bisa cuci atau kalian bisa lap dengan tisu kalau memang nggak terlalu kotor, dan kalian pastiin semuanya terpasang dengan baik. Nah, ketika ngelap ini juga kalian bisa punya kesempatan untuk ngelihat ya kondisi dari velg kalian itu gimana, ini masih layak pakai atau enggak. Terus kalian juga bisa refleksi ya, ini adalah buah dari kebiadaban kalian main RC Adventure. Jadi kalau main itu kurang biadab atau terlalu biadab, kalian bisa putusin sendiri ya, jadi refleksi gitu loh. Nah, sehingga untuk next permainan kalian akan jadi lebih baik. Nah, ini kan udah jelas ya, lubangnya ada di sini. Jadi kita akan melakukan proses pembalikan ya. Di sini kalian nggak akan bisa melihat lubangnya itu jelas ya sebelum kalian tandain dia. Nah, setelah kalian tandain, di sini akhirnya kita bisa melihat lubang ini dengan jelas banget ya. Di sini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalian harus siapkan ban dalam ya. Ban dalam yang saya pakai ini adalah ban dalam dari sepeda angin ya, sepeda road bike. Kenapa saya pakai ini? Karena ini tipis, terus tidak terlalu merubah kontur dari bannya, dan dia itu lembut. Setelah itu kalian harus siapkan kikir ya. Setelah itu kalian pakai lem ini loh. Ini bukan iklan ya, ini Loctite Vinyl and Fabric Plastic. Jadi Loctite Vinyl and Fabric Plastic ini cukup handal buat kalian semua ya. Ini adalah lem yang dipergunakan untuk menambal kasur angin ya. Jadi kasur yang diisi dengan angin. Nah, detailnya kayak apa kita sudah pernah tunjukin di video-video bagaimana menambal ban yang benar ya, ala si Bututan. Di situ kalian bisa ulangin dan kalian bisa praktekkan, karena selama ini kita menggunakan tembelan itu ya, metode itu baik sekali. Kami tidak pernah menemukan istilahnya itu kebocoran setelah kita tembel. Jadi ya menurut kami itu cukup bisa kalian coba dan kalian terapkan ya. Nanti kita juga akan press dia dengan ragum kecil itu yang ada di video dulu kan pernah ada, jadi itu kita ulang lagi. Nah, sebelum kita melakukan pengeleman, hendaknya kita menganalisa dulu letak lubangnya itu yang sebenarnya ada di mana. Setelah itu kalian harus melukai rubbernya ini ya. Jadi karet ban dalamnya ini harus kalian lukain sedikit sehingga bisa membantu daya perekatan. Caranya gimana? Bisa pakai amplas, bisa pakai kikir ya. Jadi kalian lukain aja ya, seperti ini ya. Ya sudah ada parutnya ini. Setelah itu kalian tentuin tambalan yang dibutuhkan ya. Jadi di sini kalian tinggal tentuin aja berapa sizing yang kalian butuhin, dan setelah itu kalian potong dia dengan cutter atau dengan apapun itu bebas. Nah, sebelum merekatkan dua benda ini bersamaan, kita juga harus melakukan friction pada ban dalam yang akan kita pakai. Jadi ya semua dikikir ya, supaya dia nempelnya itu bisa sempurna gitu loh.
Oke, jadi kita akan lanjut masangin ini, ntar bisa kita lihat hasilnya bareng-bareng. Oke sob, jadi ini udah bisa kalian lihat ya, ini udah hampir setengah kering, udah kita press dan udah kita balurin lagi sama lemnya supaya bener-bener tidak ada udara yang bisa tembus lagi. Nah, salah satu contoh ban yang pernah kita tempel itu yang ini ya. Nah ini udah pernah kita tempel dan sampai hari ini masih awet-awet aja ini bagian ini. Nah, gimana caranya untuk merakitnya kembali? Merakitnya kembali, pastikan ban itu udah bersih di bibir-bibir bannya ya. Jadi jangan sampai ada pasir dan lain sebagainya. Lalu kalian identifikasi di bagian manakah dia itu bocor. Misalnya di bagian sini sudah ada bocor, maka sebaiknya bagian ini yang masih tidak ada bocor menjadi bagian luarnya dia ya sob. Jadi seperti itu. Jadi face dari rimsnya ini akan ngadep di sini ya. Gitu. Oke, kita akan lanjut masang busanya lagi dan kita akan terusin. Oke, jadi ini udah kita tentuin watch face, bukan jam ini, tampak depannya, dan sekarang kita akan ambil baut-baut kecil ini yang sudah terlumuri dengan oli ini ya. Jadi pastiin mereka ada olinya begini ya, kelihatan gantung ini ya, dan kalian masukin ke sini. Nah, untuk memasangnya kalian harus menggunakan kesabaran karena beberapa titik ya. Ini contoh paling simpel ya. Saya kan masang di atas ini tadi. Ya, di atas ini. Maka kita akan melakukan ke counternya di bagian sini. Jadi merekatkannya itu dengan sistem silang. Jadi tidak perlu kencang, dia cukup set aja dulu. Setelah dia set, baru kalian akan silang bautnya satu persatu. Nah, nanti ketika sudah tertancap semua, baru kita kencangkan secara merata. Jadi seperti itu. Sediain tisu ya dan waktu karena ini akan cukup menyita waktu kalian. Nah, buat kalian yang sama-sama suka menggunakan velg Pro Build ya, ada dua macam baut ya, baut L kecil ya, sama baut heck yang shock gitu ya. Mana yang boleh kalian pakai? Tentu saja kalau ditanya ke saya, yang paling terlihat bagus itu adalah yang kepalanya kayak kunci pas ya. Karena itu terlihat skill banget, terlihat rapi banget. Cuman buat kalian yang demen main ekstrim ya, yang kitnya bukan diecast gitu ya, sebaiknya kalian hindari menggunakan baut yang realistis itu. Karena apa? Karena setertib-tertibnya kita untuk membuka dan memasang baut itu ya, kuncinya dari punya Pro Build sendiri yang kunci adaptor panjang itu, kalau kalian tahu ya, kuncinya itu kayak ini di depan sana deh. Kuncinya itu kayak gini ya, bautnya kan masuk di sini ya, kita sertip banget. Ini kunci ini nggak gitu bagus ya kalau menurut saya. Jadi dia itu ada kalanya bisa slack ya, yang slack kuncinya dulu ya. Jadi itu nyebelin banget kalau menurut saya. Ketika kuncinya nyebelin itu nanti akan berujung ke apa itu namanya, rusaknya kepala ya. Yang rusaknya kepala itu nanti akan berakibat baut yang tadinya nancep tidak salah itu jadi salah karena susah untuk dibuka. Nah, di situ banyak dramanya ya. Jadi kita harus ngegerinda lah, kita harus grinder dia pelan-pelan untuk menyelamatkan velg dan bannya. Jadi nggak saya saranin buat ya, kalian yang ekstrim, yang bener-bener suka ekstrim, pakai bautnya yang model-model kunci pas ya. Kalau kunci pas itu ngomongnya itu baut industrial sebenarnya ya. Jadi ya di situ agak sedikit tragis ya, karena itu bagus banget, cuman ya menurut kami, menurut saya
itu kurang tepat karena dibongkar pasang 2 kali itu udah problem ya. Yang problem bukan nutsnya ya, bukan bautnya, tetapi yang problem kuncinya. Dari kunci yang problem ya, akhirnya sama aja loh, logikanya itu kayak pintu rumah kita kekunci, tapi kuncinya hilang, ya sama aja dan pintu rumahnya nggak bisa kebuka. Perkara ada kuncinya, kalau pintunya nggak bisa kebuka, ya tetap aja kita kekunci ya. Jadi ya seperti itu sobatku. Nah, buat kalian yang punya pengalaman yang sama, tulis di kolom komen ya. Saya bisa merasakan kepedihan kalian ya, karena velgnya juga velg mehong ya, tetapi harus kita grinder. Kalau ada yang tanya pernah nggak? Pernah grinder baut itu berkali-kali, iya berkali-kali. Ada saksi hidup ya dalam rim sini ya, kalau kalian lihat, kelihatan nggak ini di kamera ya? Sudut segini masih kelihatan ya? Ini dalamnya baret semua nih. Oh, baret ya? Ih, fatal ya, itu jadi boncek no itu kalau kata orang Surabaya ya. Tapi gimana kalau nggak dipotong? Saya nggak nemu cara yang tepat untuk ngeluarin ya bautnya ya. Jadi ya itu yang harus terjadi ya. Ya bagaimana lagi? Kalau ditanya mungkin kuncinya keliru pakainya, saya rasa juga saya pakai masih baik-baik saja ya menurut saya. Jadi ya menurut saya itu bisa terjadi ke siapa aja yang mengalami hal serupa ya. Jadi ya akan sangat sedih. Nah, bayangin gitu itu kalau kita betulin RC ya, mohon maaf ya, cuman di rumah ya, alat-alatnya nggak lengkap, biasa adanya cuman ada obeng head dan kikir dan ya yang simpel-simpel aja lah, bukan di workshop ya. Wih, itu jerit-jerit mau minta tolong ke siapa juga rasanya jengkel. Niatnya itu buat sebagian orang yang bongkar RC itu kan males ya, niatnya itu sudah mengumpulkan niat, mengumpulkan mood ya, tiba-tiba hanya karena kita kepingin RC kita bagus ya, kita melakukan maintenance yang bagus, ternyata malah menimbulkan prahara. Di situ tuh biasa saya sebut yang namanya drama ya. Jadi ya itulah yang sering kali terjadi dan ya mau dikata apa gitu. Apabila kalian menemukan baut yang slack ya, saran saya langsung dibuang ya kalau untuk di roda-roda. Apalagi baut yang kita beli itu semakin hari semakin murah ya. Jadi China brand itu menarik, semakin hari semakin murah, tapi di situ kalian juga harus waspada ketika baut yang kalian beli itu bermasalah, nanti itu akan jadi bom waktu. Dan supaya nggak jadi bom waktu, mendingan ketika dia sudah problem, kalian buru-buru deh ganti baut yang baru. Jadi kalian harus stok baut ya, M2, M3 agak banyakan, sehingga bisa menjamin keamanan kalian sendiri ketika istilahnya itu maintenance RC ya. Jadi karena nggak lucu kalau bautnya hilang satu gitu kan ya, nggak perfect. Oke, saya akan lanjutin pasang semua velgnya, kita akan lanjut lagi nanti. Oke sob, jadi udah pada kelar velgnya. Saya pakai phase 2 ya. Phase 2 itu kan ada 2 piece ya, long sama short rims. Short rims menghadap keluar, terus plate-nya, face rimnya itu ditaruh di belakangnya nomor 2. Jadi ini adalah posisi kedua di mana semakin buncit ya. Posisi 1 itu rimsnya, face rimsnya ini semakin keluar sehingga offsetnya semakin masuk banyak. Kalau kita turunin kedua berarti offsetnya semakin lebar, ketiga, keempat, dan semakin lebar. Jadi kalau 1 dan 2 short rimsnya ini ada di paling depan. Kalau 3 dan 4 long rimsnya ini ada di posisi luar. Jadi itulah keistimewaan dari velg ProBuild. Banyak yang nggak suka, banyak yang suka. Sebagian orang merasa ribet masangnya ya, karena harus banyak baut yang dikencangin. Iya, saya setuju. Tetapi ini salah satu velg bedlock
teringan yang menurut saya yang bisa kita pakai dan bisa kita jadiin velg andalan. Kenapa? Karena face-nya itu bisa dirubah 1, 2, 3, 4. Menurut kalian gimana? Apa kalian setuju dengan velg bedrock itu ringan atau berat? Tidak ada yang salah dengan ringan atau berat, cuman kalau dari tempo permainan saya suka yang ringan. Nah, kalau kalian suka yang berat, tulis saja di kolom komen. Nah, untuk masalah pro build yang harus kalian simpan dan harus kalian tidak boleh sampai hilang ya, perhatikan itu 2 benda ini. Benda ini adalah baut yang panjang, fungsinya untuk tracker ya. Jadi kita nggak perlu tracker, kita cuma perlu beberapa baut ini aja untuk melakukan tracking. Dan kunci shock ini. Kunci shock ini berfungsi untuk mengkencangkan mur ya, karena ini istilahnya itu sensitif banget. Kenapa? Karena dia itu harus bisa masuk ke dalam velgnya seperti ini. Nah, karena velgnya cenderung punya cekungan di sini, jadi kunci-kunci yang biasa itu tidak bisa masuk, jadi ya harus menggunakan adapter ini. Ini penting. Saya pernah kehilangan ini ya, keselip gitu, dan ini bisa dibeli di marketplace juga ada, cuman harganya sedikit mahal. Beberapa teman bilang ada di S Hardware ya, shock seperti ini tapi dalam kesatuan obeng. Cuman saya pas ke S Hardware itu selalu lupa dengan wishlist itu, jadi ya selalu keskip. Oke sob, jadi itulah dia small preparation yang bisa kita lakukan dalam hal maintenance mobil ya. Jadi yang bagian tidak ada bocor saya taruh di luar, yang bocor saya taruh di bagian belakang. Kenapa? Karena rata-rata kita fight ya itu menggunakan bagian luar. Jadi pertimbangan saya di situ. Nah, menurut kalian gimana? Apakah sependapat dengan saya atau tidak sependapat? Sah-sah saja kalian tulis di kolom komen, kita akan diskusi bareng-bareng. Oke sob, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Pastiin kalian subscribe, nyalain notifikasi lonceng biar nggak ketinggalan update dari kita. And leave a comment for everything you want to ask. Dari sini kita akan ketemu di konten-konten kami selanjutnya. Pastiin juga kalian melakukan share karena sharing penting banget buat kita semua. Sampai ketemu lagi and bye-bye.